Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 557 Raja Iblis Harimau Putih. Memasuki babak final, pertandingan dipastikan akan semakin seru. Permainan individu kemarin telah sepenuhnya membuktikan hal ini. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki harapan yang tinggi untuk pertandingan ganda hari ini? Prosesnya hampir sama dengan kemarin, setelah sampai saatnya menunggu undian. Sebanyak 32 pemain, total 16 grup pemain memasuki babak final. Lebih dari 2 kali lipat jumlah pemain individu. Tang San melihat Meng Te di antara para pemain secara sekilas, dan kekuatannya meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Selain Meng Te, seorang wanita juga diikuti. Itu juga berpakaian hitam, dan dari perasaan napas, itu harus menjadi klan yang sama dengan Meng Te. Atribut elemen gelap memang sulit untuk bekerja sama dengan atribut lain, korosifnya sendiri terlalu kuat, jika salah satu tidak baik, itu akan dengan mudah melukai rekan satu timnya, hanya kerja sama dari atribut yang sama yang relatif baik. Tentu saja, jika kamu benar-benar dapat bertemu dengan mitra dengan tingkat atribut cahaya yang sama dengan Meng Te, dan keduanya akan meledak dengan 1 dan 2 ledakan besar, maka situasinya akan berbeda. Tapi itu sangat tidak mungkin. Lagi pula, anak kegelapan belum tentu anak terang. Eksistensi dengan bakat atribut pamungkas tidak mudah ditemukan. Grup Meng Te harus didominasi olehnya, dan rekan satu timnya lebih mendukungnya. Namun, meski begitu, karena kekuatan Meng Te sendiri, di laga ganda tersebut, mereka juga difavoritkan menjadi juara. Setelah memenangkan kejuaraan di kedua kompetisi, maka tidak diragukan lagi orang pertama dari generasi muda. Tidak hanya garis keturunan naga hitam yang akan mendukungnya, tetapi seluruh klan naga akan memberikan dukungan yang besar. Setelah menjadi seorang kaisar di masa depan, itu akan menjadi yang terbaik. Bahkan ada desas-desus bahwa begitu kaisar iblis kristal besar jatuh dan tidak ada penerusnya, kaisar terkuat di masa depan kekaisaran Tianyu kemungkinan besar akan tumbuh, yang menunjukkan betapa berbakatnya Meng Te. Di antara semua kontestan, yang paling menarik perhatian sebenarnya adalah pasangan Tang San dan Mei Gongzi, selain kelompok Meng Te. Tak lain, mereka semua adalah pemain yang berhasil mencapai perempat final di kompetisi individu. Dalam kompetisi individu, tidak ada yang masih berpikir bahwa salah satu dari mereka dapat menggoyahkan status Meng Te, tetapi kompetisi ganda berbeda. Kompetisi ganda adalah kompetisi antara dua orang, dan kekuatan dua orang dapat dimainkan secara bersamaan. Tang San dan Mei Gongzi keduanya memasuki perempat final kompetisi individu, dan penambahan satu lebih dari 2. Mampu berpartisipasi dalam kompetisi ganda dan individu pada saat yang sama, dan mampu memasuki tahap akhir, kekuatan Tang San dan Mei Gongzi juga sangat diakui. Kini opini publik di luar menganggap mereka yang paling berpeluang menggoyahkan status Meng Te di laga ganda tersebut. Dibandingkan dengan kompetisi individu, Meng Te adalah favorit mutlak untuk memenangkan kejuaraan. Dalam kompetisi ganda, Tang San dan Mei Gongzi juga sangat vokal. Apalagi setelah lolos di kompetisi individu kemarin. Mereka juga sangat menjadi objek perhatian. Kami tampaknya juga kandidat yang populer, mereka semua melihat kami. Mei Gongzi berbisik kepada Tang San. Tang San tersenyum dan berkata, kalau begitu mereka pasti berpikir, jangan berhadapan kita. Menurutmu, apakah kita akan melawan grup Meng Te di babak pertama? Mei Gongzi tertegun sejenak, tidak mungkin. Tang San tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, cukup bagus untuk memenangkan lotre. Ada satu pertandingan dalam 2 pertandingan. Aku akan menyelamatkan masalah untuk kompetisi individu. Mei Gongzi berkata dengan marah, kamu berharap lebih baik. Tang San berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Bukankah aku memilikimu di sini? Jika aku benar-benar mendapatkannya, maka aku hanya bisa memeluk pahaku. Mei Gongzi memutar matanya ke arahnya, tetapi peluang untuk melawan Meng Te seharusnya rendah. Lagi pula, ada 32 pemain di 16 grup, jadi mereka tidak akan bernasib buruk. Semua orang telah tiba, dan langkah selanjutnya adalah berbaris untuk menarik banyak. Orang yang memimpin lotre hari ini bukan lagi Kaisar Iblis Besar Tianhu, tampaknya Kaisar Iblis Besar Tianhu tidak datang untuk menonton pertandingan hari ini. Tampil di mimbar dan bertanggung jawab atas upacara menggambar adalah seorang pria parubaya yang tampan. Dibandingkan dengan penampilan lembut Kaisar Iblis Besar Tianhu,
dia memiliki udara dingin tentang dia, dan hanya berdiri di sana membuat para kontestan merasa seperti mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka. Mei Gongzi dan Tang San ada di belakang. Melihat ini, Tang San bertanya dengan suara rendah kepada Mei Gongzi di sampingnya, "Siapa ini?" Mei Gongzi mengangguk ringan, perasaan darah memberitahuku bahwa memang seharusnya begitu. Mendengar apa yang dia katakan, Tang San dapat yakin bahwa orang yang bertanggung jawab untuk menggambar banyak di depannya tidak lain adalah Kaisar Iblis peringkat keempat di Kekaisaran Tianyu. Dalam hal darah, itu seharusnya kakek dari Mei Gongzi. Jadi setelah melihat ini, ekspresi Mei Gongzi juga berubah dengan jelas, dan matanya menjadi sedikit lebih rumit. Dia belum pernah melihat kakeknya, tetapi hanya mendengar dari ibunya bahwa ibunya lari dari kakeknya. Saat lotere mendekat, Mei Gongzi jelas sedikit gugup, menundukkan kepalanya tanpa sadar, bersembunyi di belakang Tang San. Akhirnya giliran mereka untuk menarik undian. Tang San melangkah maju dan mendatangi Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, yang mulia. Saat dia berbicara, dia mengambil inisiatif untuk menarik undian. Kaisar Iblis Harimau Putih meliriknya, dan kemudian mendarat di atas Mei Gongzi yang menundukkan kepalanya di belakangnya, dan berkata dengan dingin, "Di mana gadis itu Sukin?" Tubuh Mei Gongzi gemetar, tetapi dia akhirnya mengangkat kepalanya. Ketika Kaisar Iblis Harimau Putih Besar melihat wajahnya yang cantik, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi lamban sejenak, tetapi segera kembali normal. "Bu, ibu ada di kota Keri." Mei Gongzi tetap mengatakannya. "Mengapa kamu tidak kembali untuk menemuiku?" Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan dingin. Mei Gongzi bergumam, "Ibu pernah berkata bahwa dia tidak punya wajah untuk melihatmu. Karena kamu saat itu." Suara Kaisar Setan Harimau Putih Besar sedikit meninggi. Itu menarik perhatian pemain lain di sekitarnya. Mei Gongzi menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. "Ayo bermain dulu." Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata dengan ringan, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada mereka untuk pergi. Baru saat itulah Tang San buru-buru pergi dengan Mei Gongzi. Aura Kaisar Iblis Besar Harimau Putih ini benar-benar tidak biasa. Di antara semua Kaisar Iblis Besar yang pernah dilihatnya, yang satu ini pasti yang paling mematikan. Berjalan dari mimbar, Mei Gongzi dengan ringan menepuk dada kecilnya, "Itu membuatku takut setengah tiada." Tang San buru-buru menghibur, "Tidak apa-apa. Namun, tampaknya kakekmu masih harus sangat mencintai ibumu. Jika tidak, setelah kamu baru saja menunjukkan transformasi harimau putih kemarin, kamu tidak dapat mengambil inisiatif untuk keluar menemuimu hari ini. Dia seharusnya berjuang untuk itu sendiri." Mei Gongzi mengangguk dan berkata, "Ibuku berkata bahwa kakekku memperlakukannya dengan sangat baik. Tetapi, bagaimanapun juga, dia adalah manusia, dan dia sangat dikucilkan oleh kakeknya. Dia memiliki spiritualitas pemberontak yang kuat, dan kemudian bergabung dengan Redemption Organization. Kemudian, dia tidak mendengarkan pernikahan yang diatur oleh kakeknya, dan kemudian dia memilikiku. Dia tidak berani melihat kakeknya, jadi dia lari ke kota Keri bersama ayahnya." Tang San sedikit mengernyit, merasa bahwa itu seharusnya tidak sesederhana itu. Jika Kaisar Iblis Harimau Putih benar-benar cukup baik untuk ibu mertuanya, dia tidak akan membiarkannya pergi dan tidak pernah kembali, atau ada alasan lain. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, dia benar-benar bisa merasakan bahwa Kaisar Iblis Harimau Putih seharusnya tidak memiliki niat buruk terhadap Mei Gongzi. Kembali ke panggung, langkah selanjutnya adalah menunggu hasil undian. Tepat ketika Mei Gongzi masih ketakutan oleh aura kuat dari Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, hasil lotere sudah keluar. Di kelompok pertama, nama Ashura dan Mei Gongzi muncul. Lalu, lawan mereka adalah kombinasi Meng Te dan Meng Tesi. Ketika Mei Gongzi melihat hasil akhir lotere, dia tidak bisa mempercayai matanya, menggosok matanya, lalu berbalik untuk melihat Tang San. "Tidak mungkin. Apakah kamu benar-benar menang? Nasib burukmu sudah ada di sini lagi." Solen 5 Chapter 558 Pertarungan terkuat. Benar saja, dua tim yang difavoritkan menjadi juara ganda itu justru bertemu di game pertama 16-8. Kombinasi 35 melawan naga hitam. Ujung jarum berlawanan dengan tenda gandum. Melihat hasil undian, banyak kontestan lain merasa sangat lega, dan bahkan ketika mereka melihat mereka lagi, ada sedikit schadenfreude di mata mereka. Aura dingin mengikuti, dan ketika Tang San menoleh untuk melihat, apa yang dilihatnya adalah tatapan Meng Te. Dibandingkan dengan pertandingan individu besok, pertandingan ganda hari ini jelas sehari sebelumnya, memungkinkan mereka untuk bertemu kombinasi Meng Te.
Tang San menepuk pundak Mei Gongzi dengan ringan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, para prajurit akan datang untuk memblokir air dan bumi akan menutupinya. Tidak ada yang tidak dapat dilawan. Mei Gongzi menjadi tenang, lalu apa yang harus kita lakukan? Dia tiba-tiba menghadapi pukulan besar dalam kompetisi ini, dan dia agak gelisah, terutama setelah menonton pertandingan Meng Te kemarin, kekhawatirannya semakin dalam. Ini 16 menjadi 8. Jika mereka kalah pada pertandingan hari ini, itu berarti mereka akan berhenti di 16 besar, dan mereka bahkan tidak akan mencapai 8 besar. Apalagi Tang San juga akan menghadapi Meng Te di kompetisi individu besok. Jika dia kalah hari ini, kemungkinan menang besok tidak tinggi. Sangat mungkin bahwa Meng Te ini akan mengalahkan mereka bertiga secara berurutan, sehingga kebangkitan mereka di sesi permainan ini terputus. Tang San tersenyum dan berkata, sesuai dengan rencana yang kami katakan kemarin, aku akan membantumu, dan kamu akan menyerang. Mei Gongzi menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku masih memiliki kemampuan yang belum pernah aku gunakan sebelumnya. Ini adalah kemampuan terkuat dari ras monster merak kami. Ini disebut tarian Tianji. Itu dapat mencegat Tianjiu sampai batas tertentu dan menggunakan dalam pertempuran. Ini hanya pemahaman awal, tetapi belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Kamu harus mengandalkan Tianjiling. Aku juga dapat membantumu. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, aku akan membantumu, kamu melepaskan serangan, aku akan membantumu mempertahankan dan meningkatkan. Dalam pertempuran hari ini, kamu tidak perlu beralih ke transformasi harimau putih, terus gunakan transformasi merak, dan bila perlu, aku akan memandumu. Ketika aku membimbingmu, kamu harus mempercayaiku sepenuhnya, dan tidak peduli kekuatan apapun yang aku berikan kepadamu, jangan melawan. Oke. Tanpa ragu-ragu, Mei Gongzi langsung setuju. Tang San telah melakukan begitu banyak hal untuknya, dan dengan sumpah darah, kepercayaannya padanya telah lama dipadatkan. Melihat mata tenang Tang San, hati Mei Gongzi berangsur-angsur menjadi tenang. Ketenangan teman-temannya seringkali dapat mempengaruhi satu sama lain. Tidak peduli seberapa kuat musuh, bukankah dia masih belum setingkat dewa? Jika kamu tidak mencapai level dewa, kamu memiliki kemungkinan untuk menang. Memikirkan hal ini, suasana hati Mei Gongzi berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia diam-diam menyesuaikan kekuatan garis keturunan dan kekuatan spiritualnya untuk membuat kondisinya lebih baik sebanyak mungkin, sehingga dia bisa memainkan bagian terbaik dalam kekuatan permainan berikutnya. Segera setelah hasil undian diumumkan, para penonton mendidih. Di mata penonton, itu seharusnya menjadi sorotan final, tetapi itu dipentaskan terlebih dahulu ketika 16 mencetak 8. Namun hal ini juga menunjukkan keadilan dari pengadilan klasik leluhur. Lotere seharusnya tidak disengaja, bukan? Kombinasi 35 melawan kombinasi naga hitam, duel yang kuat, akan segera dimulai. Hari ini, kucing besar itu tidak datang untuk menonton pertandingan karena dia ingin pulih dari cederanya, jika tidak, dia juga akan sangat gugup sekarang. Karena itu adalah yang pertama muncul di lotere, Tang San dan Mei Gongzi sudah tiba di ruang tunggu di bawah bimbingan staf. Meng Te dan Meng Tesi harus menunggu di sisi lain panggung. Wasit muncul. Berbeda dari kompetisi individu, kali ini sebenarnya ada dua wasit, dan mereka berdua berada di level grid di Mengking. Jelas, karena efektivitas tempur keseluruhan satu sama lain dalam permainan ganda lebih kuat, Zhu Ting khawatir kedua belah pihak tidak akan bisa berhenti selama tabrakan sengit, dan wasit tidak akan bisa mengendalikannya. Untuk bisa masuk 16 besar adalah elit di antara para elit, bagi pengadilan leluhur, kerugian seperti itu tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, aturan tak terucap dari Zhu Ting adalah pemain tidak bisa tiada di tahap akhir. Di bawah saran staf, Tang San dan Mei Gongzi muncul bersama dan melangkah ke atas panggung. Di sisi lain, Meng Te dan Meng Tesi, yang seharusnya bersaudara, juga muncul bersamaan. Saat kedua belah pihak naik ke panggung, ada gelombang sorak-sorai dari daerah sekitarnya. Begitu pengundian selesai, penonton sudah menantikan pertandingan. Seperti pertandingan pertama hari ini, hampir seketika semua penonton langsung memasuki suasana heboh. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini sangat mungkin untuk memenangkan kejuaraan final. Apalagi dalam kompetisi individu besok, akan ada konfrontasi antara Tang San dan Meng Te. Kemenangan atau kekalahan hari ini tentu akan mempengaruhi hari esok. Jika satu pihak terluka parah, maka pertandingan besok bahkan tidak perlu dilanjutkan. Semua sorotan terkonsentrasi di pertandingan hari ini. Bagi para penonton, garis keturunan ganda Mei Gongzi juga sangat populer dalam hal popularitas. Kemarin,
ia menang dengan satu pukulan dan secara langsung mengalahkan para pemain Essence Bunga Mingyue, menunjukkan kekuatan transformasi harimau putih yang kuat. Popularitasnya tidak jauh lebih rendah dari Meng Te. Dan Tang San memberi penonton perasaan yang rumit. Tampaknya dia belum pernah melihat kekuatan garis keturunan yang istimewa dan kuat dalam permainan, tetapi dia selalu bisa mengakhiri pertempuran dengan pertarungan jarak dekat. Tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi dia telah memasuki 16 besar di kompetisi individu dan ganda. Dua wasit, satu di kiri dan satu di kanan, berada di kedua sisi lapangan. Melihat kedua belah pihak berdiri diam, salah satu Raja Iblis besar berkata dengan sungguh-sungguh, cobalah untuk menghindari korban selama permainan, dan permainan dimulai. Jika bukan karena kedua kelompok ini bertanding dalam pertandingan ini, kalimat sebelumnya tidak akan muncul, karena kedua kelompok pemain ini sangat kuat, maka kalimat ini ditambahkan. Fen Hao Douluo tingkat Raja Iblis ini mengerti lebih baik daripada penonton biasa. Mereka yang bisa mencapai 16 teratas dalam kompetisi individu jelas tidak biasa-biasa saja, belum lagi Tang San dan Mei Gongzi keduanya masuk 8 besar. Meskipun Tang San tampaknya tidak memiliki kemampuan yang sangat kuat, jangan lupa lawan seperti apa yang dia kalahkan di babak penyisihan grup. Klan Mamut Emas, Klan Behemoth, dan Klan Roh Bunga Matahari, yang mana bukan pemain populer untuk masuk final, tetapi mereka semua kalah satu persatu darinya. Bisakah mereka melakukannya tanpa kekuatan absolut? Belum lagi Meng Te, favorit nomor satu untuk memenangkan dua kompetisi besar, dari awal kompetisi hingga saat ini, dia sepertinya tidak pernah menggunakan semua kekuatannya, dan dia memenangkan setiap pertandingan dengan sangat mudah. Jadi, siapa yang akan menang dalam pertarungan hari ini? Bahkan para kaisar di kotak VIP sangat tertarik dan memiliki kecenderungan sendiri. Di kursi VIP, Raja Iblis Merak Besar sudah duduk tegak, menatap panggung kompetisi dengan mata menyala. Suara yang agak dingin datang dari telinganya, apakah menurutmu putrimu bisa menang? Raja Iblis Merak Besar menoleh untuk melihat kotak di tepinya, dan berkata dengan dingin, tentu saja. Sebuah suara datang lagi dari dalam kotak, kurasa tidak. Meng Te adalah harapan terbesar dari klan naga, dan bukan hanya klan naga iblis kegelapan yang mendukungnya. Vitalitas Raja Iblis Kristal berangsur-angsur menurun, dan klan naga ingin duduk dengan kokoh di tempat kedua. Tahta No. 1 membutuhkan kultivasi keberadaan yang sebanding dengan Raja Iblis Kristal, dan dari sudut pandang bakat, Meng Te adalah yang paling mungkin, dan dia bertekad untuk memenangkan kejuaraan ini. Raja Iblis Merak Hebat berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Bakat putriku juga tidak buruk. Apakah kamu tidak takut tiada karena bakatnya? Kaisar Iblis Agung Jingfeng di dalam kotak berkata dengan dingin. Raja Iblis Merak Besar berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu mengancamku? Solen 5 chapter 559 sublimasi tambahan. Bahkan jika memang begitu, Kaisar Iblis Agung Jingfeng berkata dengan dingin, jika bakatnya tidak begitu bagus, demi Sukin, aku bisa membiarkannya pergi, tetapi jika bakatnya terlalu bagus, menurutmu, apakah menurutmu? Dia memiliki darah Raja Iblis Macan Putih besar, jadi aku tidak akan melakukan apapun padanya. Kamu membiarkan dia menggunakan darah harimau putih untuk mengancamku. Tidak ada gunanya, penguasa iblis harimau putih besar itu adalah konsensus dari pengadilan leluhur bahwa mereka tidak akan peduli dengan kotak carry. Raja Iblis Merak Hebat berkata dengan dingin, kalau begitu kamu bisa membiarkan kuda-kuda itu datang. Maka kamu akan tahu mengapa aku memilihnya sebagai pewaris. Bahkan jika kamu memilihnya, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk memberitahumu bahwa dia adalah seorang ahli waris. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang? Raja Iblis Jingfeng tertegun sejenak. Dia jelas tidak menyangka Raja Iblis Merak menanggapinya seperti ini. Aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Jadi kita tunggu dan lihat saja putrimu bisa memenangkan pertandingan hari ini atau, kamu hanya harus berdoa agar dia kalah, dan jika dia kalah, mungkin aku akan melepaskannya. Mata Raja Iblis Merak berkedip, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi, semua perhatiannya terfokus pada panggung kompetisi. Dengan seruan wasit untuk memulai pertandingan, sorotan mutlak dari pertandingan hari ini resmi dimulai. Di sisi meja kompetisi, saudara dan saudari Meng Tete dan Meng Tesi membuat lingkaran ungu tua pada saat yang sama, bidang gelap murni. Meng Tesi sebenarnya memiliki medan ini juga. Ketika ditampilkan bersama, kedua medan tersebut cukup melengkapi satu sama lain. Mereka menyatu satu sama lain. Udara menebal, menghilangkan dan mengikis semua elemen lain di udara. Di sisi lain, Tang San mengambil satu langkah ke depan dan datang ke punggung Mei Gongzi, menekan tangan kanannya di rompinya.
Mei Gongzi hanya merasa bahwa kekuatan yang kuat dan lembut mengalir ke tubuhnya, dan kekuatan darah di tubuhnya langsung melonjak. Level yang dia masuki sebelumnya sepertinya telah masuk lagi, dan kali ini, kekuatan peningkatannya adalah sangat meningkat. Dia bisa merasakan area yang jauh terkikis oleh kegelapan, jeritan elemen luar angkasa, dan keberadaan ruang besar dalam jangkauan yang luas. Pena bulu surgawi di tangannya bergetar di udara. 3 mata berbulu itu memancarkan lingkaran cahaya perak yang lembut, dan semua elemen luar angkasa di sekitarnya bergegas ke arahnya. Dorongan yang diberikan Tang San padanya tidak hanya berasal dari garis keturunannya, tetapi juga dari semangatnya. Dia hanya merasa seolah-olah dia telah menjadi satu dengan Tang San di belakangnya. Jenis keintiman yang dia miliki sebelumnya menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Tampaknya dia tenggelam dalam pelukan hangat pada saat ini, dan pelukan hangat ini menyublim dirinya sendiri. Semua kecemasan, ketakutan dan emosi negatif lainnya tersapu pada saat ini, dan beberapa hanya rasa kekuatan dari hati. Lautan roh menyebar, dan kristal di tengahnya bersinar. Di balik kristalisasi spiritualnya, tampaknya ada kristal yang lebih besar sebagai latar belakang, yang menyuntikkan kekuatan spiritual besar ke dalam dirinya tanpa henti. Di bidang penglihatan penonton, Tang San tampaknya telah menghilang ke dalam bayang-bayang di belakang Mei Gongzi. Seluruh tubuh Mei Gongzi bersinar dengan cahaya perak, dan cahaya perak yang cemerlang itu bahkan berubah menjadi cahaya perak yang meluas keluar. Cahaya perak bersinar di bawahnya, seluruh dirinya tampaknya telah menjadi suci. Cahaya perak yang cemerlang menerangi ruang besar di sekitarnya, dan ruang yang awalnya damai mulai tampak sedikit terdistorsi. Dan distorsi ini juga memblokir invasi gelap di sisi yang berlawanan. Itu sebenarnya secara paksa melawan alam gelap, mencegahnya menerobos setengah. Tabrakan intens elemen ruang dan elemen gelap. Mei Gongzi bahkan bukan kekuatan domain, jadi dia nyaris tidak menolaknya. Meskipun elemen gelap masih bergerak perlahan, momentum luar biasa sebelumnya telah dibatasi secara signifikan. Di dahi Mei Gongzi, mahkota emas merak memancarkan kecemerlangan yang cemerlang. Warna emas segera berubah menjadi emas putih, dan bahkan memiliki pola yang lebih indah, yang hampir menutupi dahinya. Di matanya, biru merak juga memiliki kecemerlangan keperakan, dan tubuh halus perlahan melayang, dan bulu surgawi di tangannya seperti tongkat ajaib, membimbing sejumlah besar elemen ruang untuk berkumpul ke arahnya. Pada saat ini, seluruh meja kompetisi tampaknya telah dibagi menjadi 2, satu sisi berwarna ungu tua, dan sisi lainnya berwarna perak cemerlang. Kedua elemen bertabrakan satu sama lain, memberi orang perasaan saling menindas yang aneh, yang spektakuler. Panggung kompetisi dengan diameter 500 meter seperti pembagian antara dua dunia, menunjukkan kekuatan yang kuat dari kedua belah pihak. Ini sama sekali bukan kekuatan yang bisa ditunjukkan oleh tingkat ke-9, tidak ada keraguan bahwa kedua belah pihak telah menyentuh ambang tingkat dewa. Dan itu bukan level dewa biasa. Tubuh Meng Te dan Meng Tesi juga melayang. Ada riak ungu samar mengalir dari sudut mata Meng Tete. Tangan kanan perlahan melesat ke depan. Tiba-tiba, kekuatan gelap melonjak dan mengalir keluar seperti air pasang. Dia keluar, menerobos di tengah, dan dengan paksa menabrak Yingluang yang berlawanan. Dalam proses konfrontasi, dapat dengan jelas dirasakan bahwa meskipun lawan di sisi yang berlawanan kuat, itu bukan kekuatan lapangan, itu hanya kontrol elemen sederhana. Apakah itu lapangan atau tidak, perbedaannya sangat besar. Berkat dari domain itu sendiri adalah sublimasi untuk elemen. Sebagai anak kegelapan, tidak ada pemahaman yang lebih dalam tentang elemen. Elemen gelap yang kuat tiba-tiba bergegas ke area perak, dan cahaya perak yang tertindas tiba-tiba tenggelam di tengah, dan energi hitam menerobos tengah seperti naga hitam, mengamuk. Cahaya perak di mata Mei Gongzi jelas, dan tangan kanannya mengibaskan bulu surgawi. Kekuatan ruang yang awalnya tampak luas berubah menjadi lingkaran riak perak, menutupi energi hitam yang sangat besar. Lingkaran riak perak terkikis dan menghilang dalam kegelapan, tetapi lebih banyak riak perak terus muncul, menyebabkan kekuatan kegelapan menghilang secara diam-diam di tengah lingkaran yang dibentuk oleh riak perak. Ini seperti memakan naga raksasa dengan gigitan penuh. Saat berikutnya, Tian Jiling dari Mei Gongzi tiba-tiba menebas secara vertikal, dan tiba-tiba, cahaya perak muncul di depannya, dan cahaya perak itu terbelah ke kedua sisi, memperlihatkan pintu perak dengan tepi cahaya yang luar biasa. Dan pintu cahaya yang sama juga muncul di tempat lain, di belakang Meng Te dan Meng Tesi. Pada saat berikutnya, semua cahaya perak tiba-tiba menghilang, dan sosok perak muncul dari udara tipis. Di dunia yang penuh dengan elemen gelap, ruang perak terbuka dan datang tepat di belakang saudara dan saudari Meng Te. Buka pintunya, buka pintu milik ruang di alam gelap.
Di ruang itu, dunia gelap dunia luar terisolasi. Bahkan Meng Te tidak menyangka bahwa Mei Gongzi akan membuat pilihan seperti itu. Ketika dia merasakan fluktuasi di ruang di belakangnya, dia langsung berbalik. Mei Gongzi telah muncul dari udara tipis, dan pena bulu surgawi di tangannya berubah menjadi cahaya pedang yang memenuhi langit, langsung menuju saudara laki-laki dan perempuannya, terselubung di masa lalu. Kekuatan ruang besar yang awalnya berada di sisi lain dari meja kompetisi, semua bergegas keluar dari gerbang spasial di belakangnya, dengan liar berdampak pada alam gelap di sekitarnya. Area luar angkasa dibuka secara paksa di alam gelap, dan saudara dan saudari Montete juga diselimuti di area ini, secara langsung mengisolasi hubungan antara mereka dan dunia gelap mereka sendiri. Adegan ini dapat digambarkan sebagai ajaib, penonton yang tidak optimis tentang Mei Gongzi dan Tang San tidak bisa tidak membuka mulut mereka, tetapi kali ini, adalah mungkin untuk menunjukkan kendali Mei Gongzi atas kekuatan ruang. Di bawah kendali Montete atas elemen gelap, sangat berani dan berani untuk masuk jauh ke wilayah musuh untuk bertarung. Menghadapi situasi seperti itu, Meng Te tidak terlalu panik, dia mengulurkan tangannya dan menarik Monsters ke belakang, meraihnya di udara dengan tangan kanannya, dan sebuah pisau hitam panjang muncul di tangannya. Pisau panjang terpotong, dan cahaya pedang ungu hitam meletus di udara, menghancurkan cahaya pedang yang penuh dengan kekuatan luar angkasa. Alam gelap yang ditolak oleh kekuatan ruang bergegas ke dalam, menekan kekuatan ruang untuk tidak dapat mendorongnya ke dalam, tetapi harus melawan alam gelap keluar. Solen 5 Chapter 560 Pergeseran Bintang. Mei Gongzi sangat cepat, sosoknya berkedip, dan lebih banyak cahaya pedang keluar dari bulu langit, terus-menerus menyerang Meng Tete. Namun, pedang panjang di tangan Meng Tete dijaga ketat seperti gerbang kilat, dan dia tidak melawan, tetapi air yang menjaga di sekitar tubuhnya terhalang. Ada tabrakan keras antara elemen gelap dan elemen luar angkasa, dan untuk sementara waktu, pertempuran antara kedua belah pihak secara langsung memasuki situasi panas putih. Pada saat ini, bahkan dua wasit tingkat Raja Iblis yang hebat tidak mudah untuk campur tangan. Tidak ada cara untuk campur tangan. Adegan saat ini adalah bahwa pinggiran meja kompetisi telah sepenuhnya diselimuti kegelapan. Ini adalah dunia dari ranah gelap. Namun, di ranah gelap ini, ada area perak yang aneh. Tidak ada elemen gelap di area perak. Kedua belah pihak berada di area ini. Ada tabrakan dan pertempuran terus-menerus di area tersebut. Tang San dan Meng Te sepertinya sudah menghilang, bersembunyi di balik Mei Gongzi dan Meng Te, murni sebagai pendukung. Cahaya pedang Mei Gongzi menjadi semakin ganas, penindasan Meng Te mulai mundur, dan ujung tajam Tianji Ling terus memotong cahaya pedangnya, dan sisik naga ungu tua telah muncul di permukaan kulit Meng Te. Namun, alam gelap luar juga terus-menerus menekan ke dalam, mengompresi ruang pertempuran internal dan menyusut. Sekarang tidak ada yang bisa menilai pro dan kontra dari kedua belah pihak saat ini, mereka hanya bisa merasakan bahwa tabrakan mereka begitu kuat. Di mata Mei Gongzi, sinar perak mengalir, dan setiap cahaya pedang lebih kuat dari yang sebelumnya. Akhirnya, cahaya pedang Meng Te sepertinya tidak lagi mampu menghentikan cahaya pedang. Cahaya perak menyala, meninggalkan palung darah di bahunya, dan sisik naga dengan pertahanan yang sangat kuat juga hancur dan berguling di bawah potongan ruang tajam. Tetapi kekuatan ruang di sekitarnya juga hancur pada saat yang sama, dan sejumlah besar kekuatan gelap mengalir ke dalam. Cahaya perak di mata Mei Gongzi memadat, dan lingkaran cahaya perak mekar di belakangnya, berubah menjadi lingkaran cahaya perak yang menyelimuti sosoknya dan Tang San. Sebelum kekuatan kegelapan yang terburu-buru menelannya, itu menghilang lagi dari udara tipis. Ranah gelap ditarik kembali, tetapi pancaran perak menyebar lagi di sisi lain, menghalangi invasi kegelapan lagi, dan menopang sudut dengan hanya 1/10 dari area di panggung kompetisi. Tabrakan pertama antara kedua belah pihak berakhir. Di permukaan, Meng Te sebenarnya terluka. Lingkaran ungu hitam mengalir di atas luka, menelan kekuatan ruang penyerang, tetapi mata Meng Te menjadi serius. Matanya sedikit menyipit, pisau hitam panjang di tangannya menunjuk secara diagonal ke tanah, dan semburan raungan naga terdengar, dan raungan naga rendah tampaknya merupakan raungan dari neraka, mengejutkan orang-orang. Di belakang Mei Gongzi, cahaya dan bayangan merak besar muncul. Itu adalah burung merak dengan seluruh tubuh perak cemerlang, dan kepalanya penuh kebanggaan. 3 lampu perak terang melesat ke langit dan mengebor ke tubuh merak perak. Segera, seluruh tubuh merak perak bersinar terang, dan bulu ekor di belakangnya langsung membuka layarnya, dan sinar cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya bertahan, berubah menjadi bintang perak kecil yang mekar. Meng Te menggenggam pisau panjang tengah dengan kedua tangan,
dan Mengtesi mengguncang tubuhnya, sudah menunjukkan bentuk aslinya, berubah menjadi raksasa hitam sepanjang 10 meter, menundukkan kepalanya dan menopang tubuhnya. Semua kekuatan kegelapan mengembun menjadi pisau panjang hitam secara instan, seolah-olah pemandangan itu menyerap air. Bilah cahaya ungu hitam sepanjang 100 meter terakumulasi seperti ini, dan seluruh langit tampak menjadi gelap. Setelah tabrakan tentatif sebelumnya, kedua belah pihak akhirnya mulai bertarung satu sama lain. Ini juga kekuatan darah yang kuat dari kedua belah pihak. Dua Raja Iblis besar yang berdiri di kedua sisi platform kompetisi memiliki ekspresi aneh saat ini. Apakah ini duel di bawah level dewa? Bahkan Feng Hao Douluo tingkat dewa tidak bisa memainkan game seperti itu, kan? Jelas bahwa keempat pemain ini tidak memiliki kultivasi tingkat dewa, tetapi pada saat ini, kekuatan tempur dan kemampuan garis keturunan yang mereka tunjukkan sudah menjadi kekuatan yang hanya dapat ditampilkan di tingkat dewa dan di atas. Itu saja, Mengte, sejak dia masih kecil, dia adalah putra kebanggaan klan naga, cucu kesayangan Raja Iblis Kegelapan. Ketika dia masih sangat muda, dia menunjukkan bakat luar biasa, dan dia membuat kemajuan besar selangkah demi selangkah. Dia dikenal sebagai penerus klan naga. Tapi gadis dari klan monster merak ini, yang bahkan telah kehilangan kaisar iblis besar, sebenarnya begitu kuat dari kota Keri. Dia harus memiliki darah manusia. Ini adalah pertama kalinya Mengte bisa serius dalam permainan dan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Untuk ini saja, dia sudah di atas pemain lain. Di kompetisi sebelumnya, Mei Gongxi juga tidak menunjukkan kekuatan seperti itu. Pada saat ini, setidaknya sejauh ini, tampaknya dia bahkan berada di atas angin, lagi pula, dia baru saja menyakiti Mengte. Raungan naga rendah tiba-tiba menjadi tinggi, dan cahaya pedang besar turun dari langit, seolah-olah membakar seluruh kekosongan dengan kegelapan. Tidak ada yang akan meragukan bahwa jika pisau ini jatuh di atas panggung, itu akan membelah seluruh panggung menjadi dua. Penonton di depan cahaya pisau yang menakutkan bahkan mulai melompat panik, jangan sampai cahaya pisau keluar dari panggung kompetisi dan mempengaruhi diri mereka sendiri. Dua wasit Raja Iblis yang hebat mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, masing-masing mengerahkan kekuatan yang kuat, mengubahnya menjadi penghalang, mendukungnya di sekitar meja kompetisi dan di tanah. Dengan pisau ini, bahkan level mereka terasa sedikit terancam. Tapi di sini, lampu perak kecil yang berasal dari bulu ekor burung merak perak tiba-tiba menjadi sangat terang. Pada saat berikutnya, seluruh tahap kompetisi tampak menjadi ilusi, dan bahkan memberi orang perasaan bahwa dunia berputar. Cahaya pedang yang menakutkan berbalik entah dari mana, dari memotong ke arah Mei Gongxi, itu berubah menjadi kehampaan. Cahaya pedang hitam besar menghilang seketika, memunculkan cahaya hitam besar yang mengejutkan langit. Klan monster merak mewarisi keterampilan magis, dan bintang-bintang bergerak. Ya, dengan dukungan Tang San, Mei Gongxi menggunakan keterampilan magis ini dalam arti sebenarnya untuk pertama kalinya. Ini adalah keterampilan magis yang hanya dapat digunakan oleh klan iblis merak di atas tingkat dewa dengan bakat luar biasa dan mahkota emas merak. Pada awalnya, Raja Iblis Agung Jing Feng menggunakan kekuatan Raja Iblis untuk menggulingkan kota Keri, karena Raja Iblis besar merak memusatkan keberuntungan yang terkumpul di kota Keri dan latar belakang klan iblis merak, dan memblokirnya lagi dan lagi dengan bantuan Dou Xuan Xing Xing. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita. Raja Iblis mundur. Dou Xuan Xing Zuo yang diberikan oleh Mei Gongxi jelas tidak sekuat Raja Iblis merak yang asli, tetapi dalam hal efek, ia telah memperoleh esensi dari Dou Xuan Xing Yi. Merasakan perubahan rotasi ruang, mata Mei Gongxi menjadi semakin cerah. Aku dipenuhi dengan kebanggaan dan rasa terima kasih. Kebanggaan adalah karena dirinya sendiri, dan rasa syukur adalah karena dia di belakangnya. Tanpa dukungan penuhnya untuk peningkatan garis keturunan dan kekuatan spiritual, dia tidak akan dapat menggunakannya untuk memindahkan bintang-bintang. Setelah benar-benar menggunakannya, pemahaman tentang keterampilan magis ini langsung diperdalam. Sebagai keterampilan magis ras monster merak, begitu dia benar-benar dapat memahaminya, dia akan dapat menjadi Feng Hao Douluo di tingkat Raja Iblis segera setelah naik ke tingkat dewa di masa depan. Itu juga membuka jalan mulus untuk promosi ke level Raja Iblis Agung. Dou Xuan Xing Mo. Ini Dou Xuan Xing Mo. Keterampilan-keterampilan jiwa super dari klan Iblis Merak. Ketika Kaisar Iblis Merak Agung masih ada, dikatakan dapat menggunakan Dou Xuan Xing Mo untuk memantulkan kembali semua serangan. Ini sangat kuat. Aku tidak berharap untuk melihatnya lagi di turnamen elit pengadilan leluhur. Sampai munculnya pergeseran bintang. Ini hanya. Ketika Dou Xuan Xing Yi muncul, bahkan kursi VIP pun terkejut.
Raja Iblis Merak Besar sedikit tersesat pada saat ini, bahkan jika itu dia tidak pernah berpikir bahwa Mei Gongzi akan dapat menggunakan Do Xuan Xingsu pada tingkat kultivasi ini. Ini tidak lagi hanya luar biasa, tetapi benar-benar mengejutkan.